Kawan-kawan sekalian, materi kita kali ini adalah tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UMKM dan seberapa penting keberadaan UMKM ini bagi perekonomian negara kita, negara Indonesia. Dan apa manfaat dari UMKM ini bagi masyarakat? Definisi dari UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, usaha mikro. Kriteria usaha mikro: A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Berikutnya kriteria usaha kecil. A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Berikutnya kriteria usaha menengah. A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ini kawan-kawan definisi atau pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Jadi ada 3 bentuk usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana arti dari masing-masing sudah kita pelajari, sudah kita baca bersama-sama barusan. Berikutnya peranan UMKM. Ya, seperti apa sih peranan UMKM itu bagi keberlangsungan sistem ekonomi kita? Pertama, membantu penyerapan tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Kedua, membantu meratakan perekonomian Indonesia. Ketiga, mendorong ekspor negara. Dan keempat, membantu ketahanan ekonomi nasional. Seperti apa maksudnya dari masing-masing peranan ini? Peranan pertama tadi, bahwa UMKM ini membantu penyerapan tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Kenapa disampaikan demikian? Ini penjelasannya. Kegiatan UMKM bisa membantu penyerapan tenaga kerja. Jadi adanya UMKM itu di setiap daerah itu, adanya toko-toko kelontong, warung makan, lesian, segala macam, itu bisa menyerap tenaga kerja. Walaupun hanya 1-2 orang, tapi bisa menyerap tenaga kerja. Kalau warung-warung lesehan itu mampu menyerap 2-3 orang, seluruh Indonesia ada berapa banyak lesehan? Tentunya tenaga kerja yang bekerja juga banyak. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa ada 55,2 juta unit UMKM di Indonesia, dapat menyerap sekitar 101,7 juta orang tenaga kerja. Ini data di tahun 2011. Peran yang kedua, membantu meratakan perekonomian Indonesia. Maksudnya, UMKM melibatkan banyak individu dengan lokasi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Dengan penyebaran semacam itu, maka UMKM bisa membantu meratakan perekonomian Indonesia. Karena UMKM tidak terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Penyebaran tersebut membuat orang tidak perlu melakukan urbanisasi, yaitu pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa UMKM ini tersebar dari kota hingga ke pelosok-pelosok. Kita ambil contoh lesian lah ya, penyetan itu. Itu di mana-mana ada. Ya. Dan itu menyerap tenaga kerja. Kan seperti itu. Orang jual sate Madura di mana-mana ada. Seperti itu. Berikutnya, peranan ketiga mendorong ekspor negara. Maksudnya, UMKM bisa membantu negara memberi pemasukan dalam bentuk devisa. Jika UMKM menjual ke luar negeri, ekspor, maka UMKM tersebut akan menerima pembayaran dalam bentuk dolar. Dolar tersebut akan menjadi devisi atau cadangan dolar yang disimpan oleh Bank Indonesia. Devisi tersebut diperlukan untuk melakukan pembayaran impor. Mengapa memakai dolar? Karena biasanya eksportir luar negeri tidak menerima pembayaran dalam rupiah. Mereka ingin dibayar dengan mata uang keras seperti dolar Amerika Serikat, dolar AS. Jika suatu negara tidak mempunyai dolar AS, maka negara tersebut akan kesulitan untuk membayar impor barang, sehingga akan kesulitan melakukan transaksi impor. Pada tahun 2016, devisi yang dihasilkan oleh UMKM mencapai 88,45 miliar rupiah. Ya. Jadi UMKM yang bisa menjual barangnya ke luar negeri. Sudah banyak di Indonesia sekarang ini UMKM yang mampu mengekspor produknya. Salah satu contoh batik. Ya. Di setiap daerah di Indonesia ini memiliki kain batik khas. Ya. Batik Jawa, batik Lombok, batik Madura, batik di Jawa pun bermacam-macam. Ada batik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, batik Sulawesi, songket, begitu. Nah, itu sudah bisa menjual keluar negeri. Nah, itulah bisa mendorong ekspor negara. Peranan yang ketiga dari UMKM ini adalah membantu ketahanan ekonomi nasional. Seperti apa itu? Kegiatan UMKM memiliki ciri, yaitu cakupan geografis yang kecil sehingga UMKM cenderung melayani konsumen di sekitarnya, di daerah sekitar. Sektor yang biasanya dilayani oleh UMKM adalah sektor konsumsi seperti rumah makan, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Sektor tersebut merupakan sektor yang selalu bertahan jika terjadi kondisi perekonomian yang buruk. Ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri yang mencapai sekitar 60%. Ya. Membantu ketahanan nasional. Ternyata usaha-usaha kecil itu bisa lebih bertahan daripada usaha-usaha besar, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Jadi ketika ada krisis ekonomi, usaha kecil UMKM ini walaupun terdapat tapi tidak begitu, karena memang modalnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga dia lebih mampu untuk bertahan ketika terjadi sebuah krisis seperti itu. Ya. Berikutnya, karakteristik dari UMKM. Pertama, pendapatan dan aset yang rendah. Yang kedua, tim kerja yang kecil. Dan yang keempat, wilayah pemasaran yang kecil. Jadi ciri-ciri UMKM itu 3 ini. Jadi ringan. Untuk kita membuat sebuah usaha mikro, kecil menengah itu terbilang ringan.
bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan pemerintah sangat memperhatikan keberlangsungan dari UMKM ini. Sehingga siapapun yang berniat untuk bergerak di bidang UMKM, pemerintah memfasilitasi dengan berbagai macam bantuan-bantuan, stimulan-stimulan. Bahkan ada kredit lunak, kredit murah, bahkan bunganya 0% bagi pelaku-pelaku UMKM. Asalkan UMKM-nya jelas dan terdaftar di pemerintah. Karena pentingnya UMKM ini, sebagaimana tadi memiliki 4 peranan yang bisa membantu perekonomian kita, bisa menyerap tenaga kerja, karena pentingnya sektor, pentingnya UMKM ini, sampai-sampai negara ini membuat kementerian khusus. Sampai-sampai ada menterinya khusus, yaitu Menteri Koperasi dan UMKM. Pemerintah itu memberikan perhatian, sampai ditunjuk menteri khusus. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perhatian khusus untuk pelaku-pelaku UMKM. Ya. Masalah permodalan segala macam itu negara bisa memfasilitasi. Ya. Asalkan persyaratan administrasi kita lengkap, kita terdata di Pemkab melalui Dinas UMKM, ya, Dinas Koperasi dan UMKM. Di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi itu ada Dinas Koperasi dan UMKM, kita tinggal datang ke sana, tinggal meminta saran-saran untuk membuat UMKM dan meminta petunjuk terkait bantuan-bantuan operasional. Pendapatan dan aset yang rendah. UMKM ini pendapatannya dan asetnya rendah. Jadi itu tadi kenapa dia bisa lebih bertahan ketika terjadi sebuah krisis. Pendapatan aset yang rendah. Tapi kalau itu diteladani, bisa besar juga, kan seperti itu. Tim kerja yang kecil. Jadi kalau kita akan membuat sebuah usaha UMKM, nggak perlu banyak-banyak orang. 2 orang, 3 orang cukup untuk membuat sebuah warung makan, untuk membuat sebuah toko kelontong, untuk membuat sebuah catering seperti itu. Dan itu diperhatikan oleh pemerintah. Akan banyak itu bantuan-bantuan dari pemerintah. Tentunya bantuan-bantuan stimulus ya, tidak penuh. Misalnya kalau kita membuat catering ada bantuan kompor, kan lumayan. Kita membuat rumah makan ada bantuan peralatan-peralatan untuk memasak, bantuan piring segala macam. Wilayah pemasaran yang kecil, jadi kita tidak perlu marketing khusus. Ya kita berjualan gorengan umpama, ya cukup di wilayah sekitar itu, tidak perlu marketing khusus. Kita buat toko kelontong ya untuk wilayah sekitar situ. Tidak perlu marketing khusus, tidak perlu biaya operasional yang banyak. Ini ciri-ciri atau karakteristik dari UMKM. Bentuk badan hukum UMKM. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pemberdayaan UMKM asalkan UMKM kita, usaha kita itu resmi terdata dan ini berbadan hukum resmi. Maksudnya berbadan hukum ini resmi diakui oleh negara. Nah, seperti apa bentuk-bentuk badan hukum dari UMKM itu? Ada 5. Yang pertama usaha dagang, yang kedua CV, Komanditair Vennootschap, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Mari kita bahas satu persatu maksud dari badan-badan hukum UMKM ini. Pertama, usaha dagang. UD.
Merupakan perusahaan perorangan, merupakan bentuk usaha paling sederhana, misalnya toko kelontong, warung makan, toko bahan bangunan, catering, dan lain-lain. Minimal kalau kita akan membuat usaha harus memiliki ini usaha dagang ya, kita urus. Seperti apa cara pengurusannya? Di setiap kabupaten, di setiap kecamatan sudah ada itu mekanismenya, tinggal datang saja ke kecamatan, ke kabupaten. Kalau di kabupaten itu tinggal kita minta petunjuk ke Dinas Koperasi dan UMKM, sampaikan kalau kita membuat usaha ini dan seperti apa prosedurnya agar resmi, dan ketika ada program-program stimulus dari pemerintah kita bisa mendapatkan manfaat juga. Ini UMKM paling kecil perorangan minimal harus ini. Kalau belum punya ini maka kita bisa disebut sebagai UMKM yang tidak resmi atau ilegal lah, seperti itu. Karena ilegal, tidak resmi, tidak terdata di pemerintah, maka ketika ada bantuan dari Menteri UMKM, maka karena kita tidak resmi maka kita tidak berhak untuk menerima. Itu eman-eman. Berikutnya ada CV, Common Detail Finance Cap. Didirikan oleh satu atau lebih orang. Bentuk usaha yang dijalankan dengan cara kemitraan. Mitra yang pertama biasanya menjadi pengurus atau direktur dan menjadi mitra aktif. Sedangkan mitra kedua merupakan mitra pasif, yaitu mitra yang menyerahkan dana sebagai modal perusahaan. Nah, ini untuk usaha-usaha yang lebih besar dari usaha dagang. Ada firma. Berikutnya, apa itu? Sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan suatu usaha antara dua orang atau lebih. Dengan memakai nama bersama, pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Ya, ini firma. Ya. Kemudian yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ini untuk PT ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar, masuk usaha yang besar, modal besar, pendapatan lebih besar, seperti itu. Masuk di usaha menengah. Perseroan terbatas atau PT, badan hukum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. PT mempunyai payung hukum yang tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Jadi ada undang-undangnya sendiri yang mengatur tentang PT. Beberapa bentuk usaha hanya bisa dijalankan oleh PT, seperti jadi usaha-usaha besar itu hanya PT yang boleh menjalankan usaha itu. Jadi ketika akan membuat usaha besar itu, maka harus membuat PT dulu. Apa saja itu usaha-usaha besar yang hanya bisa dijalankan oleh PT, seperti bank, hotel, lembaga-lembaga pembiayaan, leasing itu. Ya. Kalau kita kredit kendaraan bermotor, ya. Agen perjalanan atau agen wisata, agen wisata, pusat-pusat perbelanjaan, ya. Minimarket, supermarket. PT harus dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab terbatas. Terbatas itu dibatasi oleh aturan itu, Undang-Undang Nomor 40. Pemegang saham bisa menunjuk orang lain menjadi pimpinan perusahaan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Berikutnya koperasi. Ya, pada hukum koperasi. Koperasi ini lumrah, banyaklah kita temukan di daerah kita. Berbagai macam koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian. Ya,
Untuk koperasi ini ada undang-undangnya khusus juga. Koperasi bisa didirikan oleh perseorangan atau kelompok dengan pemisahan kekayaan pendiri dan anggotanya sebagai modal awal. Di koperasi ini mirip dengan bank lah ya. Kita butuh dana, kita bisa ke koperasi. Kita butuh barang, tidak mampu beli, kita bilang ke koperasi, belikan barang itu, saya akan nyicil ke koperasi yang beli dulu. Jadi mekanismenya ini mirip dengan bank. Hanya di sini lebih sederhana. Dan modalnya lebih kecil dan pinjaman ketika ada simpan pinjam itu yang bisa dipinjam lebih kecil. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, ini 5 bentuk badan hukum wajib dimiliki oleh setiap UMKM atau setiap usaha yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi secara singkat pengertian dari UMKM dan manfaatnya bagi perekonomian bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.